Halo, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore hari ini ketemu lagi loh sama kita di Foodies tentunya ya. Oke, kita di Foodies tentunya ya di segmen Sedekah Ilmu Ramadan. Nah, ini tuh betul-betul bulan yang penuh berkah ya. Jadi sudah sepantasnya kita juga bagi-bagi sedekah ilmu di bulan Ramadan. Sambil ngabuburit, nontonnya, belajarnya di Foodies aja. Oke, nah sedekah ilmu Ramadan, upgrade ilmu ngabuburit bareng Foodies ya. Di program live spesial Ramadan ini ya, kita tentunya akan ngobrol-ngobrol santai juga ya dengan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya masing-masing dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Salam kenal, mungkin yang belum kenal, yang baru pernah lihat saya mungkin ya. Gitu, salam kenal sebelumnya, saya Sarita Suteja yang selama beberapa waktu ke depan ini akan memandu dan akan manggil narasumber kita yang juga nggak kalah kerennya. Buat teman-teman, kok jadi gelap ya, sorry. Buat teman-teman ya, jangan lupa juga teman-teman bisa langsung ambil catatannya untuk untuk ngambil inspirasi luar biasa pelajaran dari narasumber kita di sore hari ini. Nah, izinkan saya sedikit aja memperkenalkan tentang Foodies. Mungkin yang belum tahu Foodies ya, Foodies Academy, pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner yang punya visinya changing people life through F&B education. Teman-teman ayo bergabunglah dengan lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneur yang sudah teredukasi di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah tentunya. Kunjungi juga channel telegramnya Foodies di t.me/foodies_id yang isinya apa itu ya? Yang isinya update-update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap hari. Visit juga websitenya kita www.foodies.id/artikel, di mana di sana sudah ada 400 lebih artikel. Bisa juga teman-teman yang nggak suka baca, mungkin pengennya nonton, bisa nonton di YouTube-nya Foodies ya. Di YouTube-nya Foodies. Kenapa? Karena di sana sudah ada lebih dari 1.000 video edukasi yang bisa teman-teman akses secara free tentunya ya. Oke, sekarang kita akan coba panggilkan ya narasumber kita. Sementara saya akan coba terhubung dengan narasumber kita di sore hari ini. Teman-teman bisa silaturahmi dulu mungkin di kolom komentar ya. Dadah. Oke. Boleh juga yang mau kenalan, mangga silakan. Kita ngabuburit bareng di sini ya. Oke, halo, selamat Halo, sore. selamat sore, Mbak Sarita, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bulan puasa, tentunya kita bagi-bagi ilmu ya, gitu kan. Jadi amalnya akan dilipat-lipatkan. Ini maaf kalau misalnya agak sedikit backlight. Kalau agak sedikit backlight, mohon maaf, soalnya lightingnya jelek. Saya nggak ngerti cara pakai background. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting adalah semangat untuk bagi-bagi ilmunya. Thank you banget Raffi yang sore hari ini sudah mau aku minta bantuan untuk sedekah ilmu dan Raffi alhamdulillahnya mau. Terima kasih banget untuk kesempatannya di sore hari ini. Nah, ini manggilnya Raffi aja boleh ya, atau Chef Raffi? Raffi aja. Biar lebih akrab kayaknya ya. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang mungkin belum pernah kenal Raffi ini gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya di sini ngobrol di sini dalam rangka sebenarnya Raffi ini adalah chef ownernya dari Terbungkus. Nah kalau buat teman-teman yang mungkin pernah mampir ke Fresh Market Emerald Bintaro ya gitu ya, mungkin pada tahu, harusnya pada tahu ya gitu, di sana kan banyak. Mungkin belum tahu belum tahu. Kita kan juga baru banget, kita belum ada 2 bulan. Ya, jadi kita masih merintis. Jadi di sini saya mungkin akan berbagi ilmu, tapi saya juga butuh pelajaran juga mungkin dari sini. Dari para penonton juga di sini, pokoknya kita sama-sama bagi ilmu lah. Siap. Nah, kita mungkin gini, dimulai dari gini. Mungkin kalau misalnya belum tahu Raffi siapa, mungkin Raffi boleh nggak sih ceritain dong background-nya apa? Ini soalnya luar biasa loh background-nya. Jadi enakan langsung diceritain sama Raffi-nya daripada aku yang ngomong gitu. Jadi mungkin Raffi bisa cerita mungkin latar belakangnya dulu apa sih sebelum punya Terbungkus gitu ya. Kemudian sama kesibukannya akhir-akhir ini apa? Silakan. Jadi sebelumnya selamat siang menjelang sore untuk semuanya.
Nama saya Raffi. Kebetulan saya sekarang adalah chef owner dari Terbungkus. Saya itu memiliki background di culinary, jadi saya emang sempat untuk sekolah kuliner di Swiss selama 3 tahun, dan kemudian saya juga memiliki beberapa professional experience di dalam kitchen ya. Kemudian setelah itu saya sempat pulang ke Indonesia. Di Indonesia itu saya sempat bikin beberapa private dining, dan juga setelah itu ini kita persingkat aja ya, soalnya kalau nggak kepanjangan dan saya yakin bagus. Kemudian saya itu adalah salah satu mantan peserta MasterChef Indonesia season 10, itu dimana itu tahun lalu. Sekarang kesibukan saya itu saya fokus sama warung. Kita let's say Terbungkus itu adalah warung. Itu adalah salah satu brand F&B yang itu bukan skala besar tapi skala kecil. Jadi kita yang membukanya itu di dalam pasar, dan saya fokusnya itu sekarang untuk memperbesar, dan juga saya sekarang lagi mengembangkan untuk sistem bisnisnya itu seperti apa. Untuk kita mau lari ke catering, atau kita emang untuk ke online food, atau mungkin kita juga bisa dine in. Tapi untuk sekarang ini saya lagi ngebagi beberapa skema untuk bisnis model untuk Terbungkus ini. Nah, Oke, boleh cerita nggak Terbungkus ini jualannya apa sih? Oke, ini sebenarnya juga agak-agak ini ya, ini menarik. Ini Terbungkus ini adalah menarik. Ini bukan idealis saya, dan ini juga bukan style masak saya sebenarnya. Tapi di sini saya belajar harus gimana caranya keluar dari comfort zone. Karena saya itu dari dulu belajarnya pasti western. Saya selalu masak western, dan apa juga western terus. Dan kemudian ada di satu saat di mana saya itu mikir, kalau di mana saya harus masaknya western terus, kapan saya bisa untuk berkembang di dalam makanan Indonesia. Terbungkus itu sebenarnya kita terinspirasi dari sebenarnya ini makanan keluarga. Sih. Makanan keluarga teman saya, sahabat saya. Ya, pokoknya sahabat saya. Waktu saya sempat makan, ini rasanya enak banget gitu. Ini rasanya enak banget. Tapi somehow itu suatu saat saya kepikiran, ini kayaknya bisa untuk dijadiin jualan. Jadi di Terbungkus ini sebenarnya kita emang jualan untuk kita makanan Indonesia. Jadi kita jualan itu pindang iga serani Palembang. Jadi saya itu mikirin gimana caranya untuk bisa menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan dari penjualan pindang iga serani ini. Dan vision saya sebenarnya juga, saya nggak tahu ini bisa dibilang luas atau enggak. Saya ingin memperkenalkan makanan-makanan Indonesia yang asing. Pindang serani iga itu kan kita bisa dibilang ambilnya itu kita dari Palembang. Iya. Cuman ini kita elevate lagi, pokoknya jadi gimana pun juga. Nah itu jadilah rasanya sekarang. Jadi itu rasanya resep turun menurun keluarga, dan juga ada kolaborasi dengan campuran tangan saya juga di situ. Jadi kenapa saya buka Terbungkus? Karena saya ingin memperkenalkan makanan Indonesia yang asing. Jadi banyak banget orang-orang itu yang nggak tahu sebenarnya pindang iga serani Palembang itu apa. Ada beberapa orang yang bilang itu pindang tulang, pindang iga gitu. Jadi banyak banget orang-orang itu kalau misalnya kita bicara tentang Palembang, mereka lebih terarah ke pempek celor. Bener. Dan ini kejadian selama saya jualan di pasar, banyak banget yang nggak tahu. Jadi tamu itu harus mencoba. Di sini adalah PR saya itu untuk memperkenalkan makanan Indonesia di mana yang sangat diverse dan juga rasanya itu juga luar biasa, ke para tamu, ke para customer gitu. Dan kalau customer suka, itu saya benar-benar suka. Itu saya benar-benar senang banget karena so far alhamdulillah puji Tuhan. Pokoknya ini banyak orang yang mereka pertama coba dulu, habis itu kemudian mereka tambah lagi, habis itu mereka bawa pulang. Itu senang banget. Itu adalah bagaimana caranya untuk memperkenalkan makanan ini. Dan nggak menutup kemungkinan untuk Terbungkus itu ke depannya saya akan mengeksplor dan juga membuat makanan-makanan Indonesia lain yang asing, tapi dengan yang kita elevate juga gitu. Mungkin Pak Sarita sendiri udah pernah coba belum? Baru datang belum? Belum ya?
Belum. Tapi penasaran sih, penasaran banget. Kita sekarang udah dibenerin lagi, jadi ya semoga aja makin cocok lah pokoknya gitu. Ya. Tapi sebenarnya mau nanya deh, ini kan kayaknya kalau dari ceritanya Raffi tadi kan betul-betul sebenarnya bukan asing mungkin, tapi karya kuliner di Indonesia yang mungkin tapi belum familiar kayaknya gitu kali ya, bisa dibilang ya. Gitu. Saya selalu tapi artinya tuh kan sebenarnya berarti yang diambil oleh Raffi ini betul-betul satu apa ya? Mungkin kalau orang kan banyak jualan produk tuh kan yang udah banyak jual lah. Jadi gue cuma ikut gitu. Nah, tapi ini kan kayaknya Raffi spesifik banget nih. Ngomonginnya tadi pindang apa tadi? Serani. Pindang. Iya, Palembang. Itu kan bener-bener satu jenis makanan yang mungkin to be honest, nggak banyak orang tahu, baru pernah dengar malah mungkin ya gitu. Tapi ada nggak sih maksudnya perjalanannya tuh gini, apa sih yang akhirnya banget membuat Raffi tuh, gue akan bikin satu makanan yang namanya pindang serani Palembang. Itu tuh apa gitu? Kan sebenarnya kalau mau jualan produk kuliner tuh kan banyak ya, ada ayam, ada sapi, ada macam-macam gitu. Tapi kenapa yang dipilih itu adalah pindang? Kenapa spesifik itu gitu produknya? Kan susah untuk diedukasi kan sebenarnya. Iya, itu makanya kan balik lagi ke PR saya. Jadi kenapa arahnya ke sana? Karena ada beberapa hal itu yang saya pelajarin juga. Jadi selama ya sempat pulang lagi ke Jakarta, itu saya tuh mempelajari consumer behavior orang-orang di sini ya, di Jakarta, khususnya mungkin di daerah-daerah Jakarta atau sekitarnya, Jabodetabek lah. Tendensi orang-orang Jakarta itu mereka suka dengan makanan yang manis, manis gurih dan juga porsinya banyak, mengenyangkan dan juga affordable. Di sini kenapa saya berani ngambil pindang iga serani, karena di sini itu sebenarnya kita agak-agak main Russian roulette ya. Jadi di sini saya mengambil resiko di mana either saya jadi pionir atau saya nggak jadi apa-apa. Jadi di sini ya kenapa saya pengen memperkenalkan makanan itu, karena saya emang bener-bener kayak saya merasa bahwa makanan ini pindang serani Palembang, pindang iga serani Palembang ini pasti akan, dan saya percaya ini pasti akan diterima oleh semua masyarakat. Jadi dari awal yang saya coba dulu, kemudian saya breakdown, kemudian saya tes market, ternyata emang bisa. Di sini saya percaya untuk bisa membuat sesuatu yang baru gitu. Bukan sesuatu yang baru ya, mungkin jualan yang baru. Jadi saya juga nggak mau ikut-ikutan, bukan kayak gitu. Saya nggak mau ikut dengan misalnya saya jualan ayam goreng atau apa gitu, karena udah terlalu banyak. Dan kalau misalnya diadu juga, saya mungkin kalah. Gitu. Di sini saya to be fair aja ya. Di sini saya to be fair aja. Ya saya masakan Indonesia saya emang tidak terlalu jago, tapi palet saya akuin saya bagus. Jadi kalau misalnya ibaratnya saya jual sambal, atau saya jual pecel lele, atau saya jual ayam kremes dan lain-lain, saya chance untuk kalahnya udah besar. Jadi di sini saya mendingan saya ambil something yang belum tentu orang lain juga bisa. Jadi saya nggak mau sama dengan yang lain. Gitu. Oke. Different from the others ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya ke Raffi, bisa ya nanti tulis aja pertanyaannya di kolom Q&A di bawah ya. Nanti yang beruntung akan aku bacain. Nah, oke. Nah, tapi gini ya, gimana sih mau tahu tantangan terbesarnya ketika menggawangi lah, melahirkan si terbungkus ini ya. Gitu. Tantangan terbesarnya apa sih ketika, kan tadi kan, PR saya adalah untuk mengedukasi orang gitu kan. Nah, tapi apa sih sebenarnya upaya-upaya apa sih yang dilakukan sama Raffi untuk memperkenalkan, kemudian bikin teman-teman yang belum nyoba, tadi kan katanya begitu udah coba malah jadi nambah, malah jadi bungkus gitu ya. Tapi sebenarnya mau tahu dong sebenarnya apa sih yang membuat orang pada akhirnya datang, coba, kemudian malah sampai bungkus, sama mungkin datang lagi kali ya. Nah itu upayanya apa aja sih gitu yang dikerjain sama Raffi dan tim mungkin ya. Jadi karena kita baru juga ya di sini ya, karena kita baru yang tadi saya bilang sebulan. Jadi di sini saya masih marketingnya itu saya melalui Instagram dan juga TikTok, sosial media.
sosial media, dan juga saya juga nyamperin orang biasanya. Saya sampling dan saya orang kayak gitu. Tadi pertanyaannya gimana, saya agak lupa untuk yang in generalnya. Jadi kegiatan yang dilakukan, strategi yang dilakukan untuk membuat orang datang, nyoba, kemudian sampai nambah, sampai bungkus, bawa pulang, sampai datang lagi, itu apa aja yang dikerjain? Yang dikerjain itu ya, pertama pasti awalnya itu kan kita bikin konten dulu. Awalnya konten dulu. Dan lain-lain. Dan gimana juga caranya di situ saya harus menjual makanan saya itu seperti apa. Jadi kalau ada tamu lewat di depan kios saya, itu saya harus menjelaskan kepada mereka makanan saya itu apa, teksturnya seperti apa, ntar kalau ditambahin dengan teksturnya dengan crispy element itu jadi bagaimana, rasanya itu kayak gimana. Jadi kita harus saya sendiri itu harus mempelajari, saya harus mengajarinya seperti itu ibaratnya. Tapi setelah dicoba ternyata mereka baru tahu nih rasanya begini. Ternyata karena rasanya kita itu ada tendensi dari rasa manis dan juga asam, ternyata dicampur dengan kulit ayam, wah cocok banget. Dicampur sama kremesan, wah jadi kita ada jadi tender sama crispy. Karena untuk iganya sendiri itu kita masaknya juga cukup ya. Dan itu saya sebenarnya juga ada beberapa teknik yang saya pakai dulu pas saya sekolah, dan kemudian saya aplikasikan untuk dipakai di sini juga begitu. Jadi ini masih PR yang saya masih jalanin banget. Dan saya itu biasanya kalau misalnya lagi slow itu pasti saya sampling. Jadi saya beberapa apa namanya di tempat-tempat kecil itu saya muter, saya sampling, saya kasih tahu. Dan juga saya kasih beberapa kupon misalnya untuk pembelian di ini gimana. Jadi paling nggak mereka harus coba dulu keseluruhannya. Seperti itu. Ya. Berarti mungkin salah satu pelajaran yang mungkin kalau boleh aku simpulkan ya gitu ya buat teman-teman yang lagi nonton ya. Jadi Raffi ini walaupun udah ya mungkin embel-embelnya chef kan kesannya kayak wah gimana gitu, high class gitu, tapi surprisingly-nya gitu ya, dia nggak gengsi loh. Satu, jualan di pasar, terus kedua ngangkat masakan yang mungkin tadinya bukan spesialisasi dia gitu, tapi benar-benar ngangkat masakan dari ranah Indonesia gitu ya, ranah Indonesia. Kemudian yang ketiga, dia ketika lagi di jualan di tempatnya, di lokasi, dia nggak malu loh untuk nyamperin konsumen, cuma buat ibaratnya gue jualan nih produk gue ini. Tapi ya memang harusnya itu sih yang dikerjain sama orang-orang yang memang pengen jualan. Gengsi itu emang harus dibuang jauh-jauh lah. Jadi emang ini kalau misalnya saya boleh cerita sedikit ya, dulu cukup idealis banget. Saya idealis, pokoknya saya mau bikin tuh, pokoknya bikin something, saya bikin dish, pokoknya harus pakai merek ini. Saya maunya harus kayak begini. Yang ada saya jatuh miskin. Saya jatuh miskin. Nah, akhirnya dengan adanya terbungkus ini, itu dimana saya juga ngebuka mata saya juga ya. Karena di situ saya buang jauh-jauh banget yang namanya keidealisan saya. Walaupun saya masih ada sih. Cuman saya buang juga. Jadi saya di sini mengutamakan kepuasan konsumen. Iya, betul. Konsumen seperti apa. Dan setiap kali ada konsumen makan itu pasti saya selalu tanya. Habis mereka saya makan, saya tanya. Saya butuh feedback dari mereka. Karena ya sekali lagi, semua kan kita dapat semua kan dari customer. Kalau nggak ada customer, kita kan nggak tahu makanan kita seperti apa. Kalau yang nyobain saya juga atau tim saya, ya mereka bilang bakal enak-enak aja kan, bukan ada orang lain. Jadi kalau betul. orang ada tamu, ada customer datang, nah itu saya bahagia banget. Jadi saya pasti akan menjelaskan mereka, dan kalau misalnya sampai mereka datang untuk cobain makanan saya itu, wah saya juga senangnya luar biasa sih sebenarnya di situ. Sekalian minta di review kali ya. Saya nggak pernah bilang tolong di tag di Instagram, enggak, tapi saya lebih mungkin ini ya, lebih kayak ngomong ke ini aja biar kita bisa improve. Tapi di sini kan kita sebagai pelaku F&B ya, pelaku bisnis owner F&B, kita kan juga harus subjektif. Jadi nggak bisa kita dengar orang ngomong, oh yang ini kayaknya terlalu manis, tapi ada satu lagi bilang, oh enggak, ini rasanya pas. Ada satu lagi yang bilang, oh ini asin. Nah itu kan harus dikumpulin dulu. Nah, itu harus cobain lagi. Dan itu balik lagi ke kemana? Itu balik lagi ke it's my call.
Saya mau ubah resepnya, atau saya mau keep it like that, atau saya mau ikuti mereka, itu kembali lagi ke saya, kayak begitu. Oke. Tadi ada yang nanya loh, kalau aku nggak salah ya, tadi ada yang komen, di mana sih itu terbungkus? Nah, boleh nggak dikasih tahu di mana? Boleh, boleh. Jadi terbungkus itu kita letaknya di Fresh Emerald Market Bintaro. Saya lupa sektor berapa, sektor 7 ya, masalah saya lupa. Cuman pokoknya kita, di-search aja lah ya, di Google ya, ketemu pasti. Market Emerald Bintaro, kita itu di pintu selatan 2, bener-bener di pintu masuknya persis. Jadi masuk itu langsung kelihatan kios terbungkus di situ. Oke, nah mau nanya juga nih ya, kan kalau misalnya ada nggak nih dari udah berapa lama sih by the way kalau terbungkusnya? Sebulan. Baru sebulanan ya? Sebulan lebih dikit ya, belum 2 bulan. Belum 2 bulan ya, oke. Nah itu ada yang nanya tuh, kenapa nanya nggak di Q&A sih? Tapi nggak apa-apa lah, coba dijawab aja ya. Proses R&D-nya berapa lama, Kak? Haya. Proses R&D-nya, ini kistas ya. Proses R&D-nya itu kita sebenarnya cukup, bisa dibilang cukup singkat, bisa dibilang cukup lama gitu. Jadi ini uniknya gini ya, sebenarnya untuk mendapati satu resepi ini, itu kita ada 17 menu yang kita cobain dulu sebelumnya. Ya. Sampai kita ngerucut ke 1 doang, ke yang ini. Ya. Itu kenapa tuh? Maksudnya cara milihnya kenapa dikerucutkannya pakai apa? Dengan beberapa orang. Jadi waktu itu kita test foodnya dengan beberapa orang, dan di situ kita kayak agak sedikit voting ya. Kita voting, jadi rasanya lebih kemana nih, kayak enak yang mana, gini. Dari 17 itu saya juga sebenarnya seraknya ke makanan yang ini gitu. Pinang seraninya ini, dan semuanya ternyata emang fokus ke sana. Jadi di sini kenapa terbungkus juga kita menunya nggak begitu banyak, karena di sini saya itu pengen di terbungkus itu untuk sekarang ada signature dish-nya. Jadi kenapa orang-orang mau datang ke terbungkus ya? Karena kita pengen coba Pinang Iga Serani Palembang itu seperti apa ya gitu. Yang gitu-gitu. Jadi saya belum begitu banyak untuk bikin menunya, cuman soon kita akan menambahkan menu-menunya itu sendiri. Cuman di sini balik lagi, PR saya masih banyak, dan di sini saya juga harus bener-bener gembleng banget untuk memperkenalkan makanan ini ke orang-orang. Dan mungkin juga saya di sini akan datang ke ini ya, ke mana namanya, saya punya rencana untuk ke klaster orang-orang. Kita bakal door to door, kita akan ngambil cara konvensional lagi kayak zaman dulu. Karena kita itu juga akan main ke catering. Oke. Nah, Raffi, mungkin sebelum kita lanjutin si pertanyaan selanjutnya ya gitu, boleh ya aku minta sedikit waktunya untuk informasiin upcoming kelasnya Foodies, boleh ya? Gitu ya. Oke nih teman-teman, nggak ketinggalan juga ya, sebenarnya di Foodies itu ada 2 kelas online sebenarnya yang luar biasa menariknya. Aku sebutin dulu ya. Yang pertama adalah Foodies Online Class atau yang biasa kita sebut FOC yang ke-47, udah 47 kali penyelenggaraan ya. Yang kali ini judulnya itu adalah strategi produk viral dan booming. Teman-teman akan belajar di sini apa aja yang akan diajarin. Yang pertama ada bongkar formula viralnya, validasi produk ya, kunci konten viral, strategi KOL dan influencer, launching dengan wow factor. Kapan FOC-nya ini akan digelarnya? Di Jumat 22 Maret. Walah, besok ya gitu ya. Jadi apa yang akan didapat udah termasuk modul akses video selama 1 tahun ya, free template konten calendar ya, karena teman-teman biasa juga punya kesibukan masing-masing, pastinya harus punya konten calendar. Harga normal dari FOC ini sebenarnya itu ada di angka 495.000. Nah, tapi khusus untuk yang nonton IG Live ini, kita akan kasih harga spesialnya itu di 199.000. Dan yang kedua ada juga KSB atau yang biasa kita sebut kelas setup bisnis, makanya kita singkat jadi KSB. Yang kali ini temanya itu adalah bento kios dan gerobakan. Jadi ide bisnis dengan potensi bisnis yang berkembang menjadi ratusan cabang.
ya. Jadi ada 2 hari penyelenggaraan. Yang pertama, day one kita akan bahas apa aja. Kita akan bahas potensi bisnis bentonya, validasi menunya, wow factornya, pengembangan cabangnya, keuangan, plan keuangannya seperti apa, dan setup bisnis operasionalnya seperti apa. Di hari kedua, tenang aja teman-teman ya, diajarin cara bisnisnya, pastinya akan dikasih resep masakannya juga ya. Jadi yang kedua itu, di hari kedua itu akan, yang speaker yang akan membawakannya itu akan sedikit bongkar-bongkar tentang resep menu, rekomendasi produk, persiapan jualan, dan memasak, dan tentunya strategi marketing dan promosi. Acaranya kapan? Acara itu 25-26 Maret. Jadi harga untuk KSB ini biasanya kita akan investasinya itu di sekitar 2 jutaan. Tapi khusus untuk yang nonton IG Live kita di sore hari ini, kita akan kasih di 399.000. Dan ya, nggak kurang-kurang heboh nih ya, kita juga ada promo bundling yang promo bundling kalau ngambil 2 kelas ini ya, yang harusnya totalnya ada 2.494.000 itu hanya menjadi 499.000 saja ya. Tapi harus hari ini. Makanya teman-teman ya harus hubungin WACS-nya Foodies ya di 0811 2009 7974, atau ya biar gampang DM aja lah ke Instagramnya Foodies ya. Jadi biar teman-teman itu bisa langsung tanya ke CS-nya Foodies, konsultasiin program itu cocok untuk saya apa, saya mau dapat promonya gimana caranya gitu. Pokoknya DM dulu aja, japri dulu aja ke teman-teman Foodies ya. Oke, kita lanjutin dulu ya. Apa untuk tuh? para mungkin yang nonton harus banget ikut ini kalau emang pengen buka bisnis F&B, karena waktu itu kebetulan kita pernah ketemu di satu acara ya, kita ya dengan Mas ya. Dan di situ saya belajar banyak banget. Di situ saya punya waktu itu saya ngisi acara jadi narasumber, dan itu kita jadi coaching klinik. Jadi coaching klinik berdua. Saya ngejelasinnya itu bener-bener mantep banget. Di situ saya juga jadi terbuka juga matanya. Itu salah satu alasan kenapa saya bisa buka Terbungkus juga. Sebenarnya ada beberapa yang saya ambil ilmunya. Jadi orang-orang yang pengen ikut harus banget daftar, karena itu bener-bener worth it banget. Oke, thank you. Gitu. Nah, mungkin aku mau nanya juga nih ya. Untuk walaupun memang mungkin Terbungkusnya memang baru sebentar ya, gitu. Tapi apa sih yang ada nggak sih rencana ke depan dari Raffi untuk Terbungkus ini? Ada dong. Apa tuh? Aja ya. Semoga 2 bulan lagi kita buka cabang yang baru. Di mana tuh? Di mana? Di BSD. Atau belum boleh? Oh, di BSD. Iya, kita di situ dulu. Cuman tempat ini kita belum berani lah ya. Sama kita ingin memperbesar di cateringnya. Di cateringnya. Oke. Ya. Ya, oke. Nah, jadi tetap aja ya teman-teman ya, walaupun usahanya baru muncul gitu ya, tapi teman-teman tetap harus punya plan untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Jangan sampai lebih ke ya udah buka dulu tanpa planning, karena ujung-ujungnya pasti kacau aja kalau misalnya nggak punya planning. Dari awal buka ini ya, maaf saya potong. Dari awal buka bisnis juga harus mikirin juga gimana, mungkin Rafli ya, gimana cara exit plan-nya itu sendiri. Itu yang paling penting juga, karena di dalam bisnis apalagi F&B itu kan pasti ada umurnya. Ya, betul. Ya, makanya tadi aku bilang harus punya planning jangka panjang, mau ngapain ke depannya. Karena kan gini ya, logikanya gini loh. Yang udah punya planning aja ya, yang udah on the right track aja kadang-kadang belum tentu berhasil, apalagi yang nggak punya planning. Udah pasti 100% 100% dijamin gagal kalau nggak punya planning ya. Gitu loh. Kita nggak ada yang tahu ya. Kalau hoki gede. Ya. Oke. Nah, mungkin ada nggak nih, kalau boleh cerita dikit ya, Raffi ya, dari sekian lama perjalanan, ada nggak sih misalnya ada milestone penting kah, atau mungkin cerita-cerita menarik lah yang bisa disampaikan ke teman-teman untuk dijadiin inspirasi teman-teman yang baru mau mulai bisnis? Jadi untuk cerita menarik setiap hari menurut saya menarik ya di sana. Ya pasti menarik. Saya di sana ketemu banyak orang-orang baru, tapi
Di sini emang ini mungkin salah satu advice dari saya juga ya. Dalam menjalankan suatu bisnis, ini karena saya juga berjalan di dalam bidang F&B, relasi itu sangat penting, koneksi itu juga penting banget. Ya. Jadi walaupun kita di Terbungkus itu kita buka baru 1 bulan lebih sedikit, itu kita udah pernah untuk nge-serve makanan catering untuk Ibu Yusuf Kala. Wow. Jadi ya, dan juga kita udah sempat dipanggil catering juga untuk Bapak Jenderal Tri Sutrisno dan juga Bapak Rian Mirza Triacudu. Jadi di sini adalah di mana itu adalah salah satu kesempatan yang menurut saya itu luar biasa dan nggak semua orang mendapatkan itu gitu. Di sini saya benar-benar bersyukur banget karena untuk kita mempunyai network itu sangat penting. Dan kalau emang ingin menjalankan bisnis, harus pilih-pilih juga partnernya seperti apa, kayak gimana, dan job desk-nya itu kayak gimana, itu harus jelas dari awal. Jangan gara-gara cuman kayak, oh nih gara-gara ini gue buka sama temen gue, tapi ntar malah berantakan, job desk-nya malah nggak ada, malah nggak profesional, yang ada ntar malah mangkel-mangkelan, malah berantem, itu nggak enak. Jadi mendingan dari awal udah diinin dulu aja, udah kita langsung bagi-bagi dari awal kayak begitu. Mungkin itu salah satu advice dari saya, tapi karena saya di sini masih belajar juga, jadi ya mohon maaf kalau misalnya banyak salah. Oke, nah buat teman-teman akhirnya sebelum kita menutup ya sama minta quotes dari Raffi. Nah, mungkin ini adalah bagian yang terlucu sebenarnya. Biasanya kita kalau setiap IG Live itu selalu ada foto bersamanya. Jadi teman-teman ya, nanti Raffi akan bergaya ya, foto bareng gitu ya teman-teman. Ayo di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing ya. Jangan lupa tagnya ke @foodies.id sama @Raffi Rafaelo ya, RAFFAELLO ya, gitu ya teman-teman ya. Tuh. Jadi terbungkusnya harus dikeluarin ya. Nah, jadi teman-teman ayo pada ayo pada di print screen ya, dan jangan lupa di post di IG story masing-masing. Betul. Oke, semoga udah bisa ter-screen capture dan di post di IG story masing-masing dan di tag ke kita, atau di follow dulu aja lah akunnya. Apa? Dapat free portion, 2 porsi. Nah, terbungkus. Tuh, dikasih tuh, ditambahin bonus sama Raffi ya. Jadi harus follow dulu terbungkusnya ya, sama follow Raffinya dulu. Oke. Nah, Raffi terakhir nih ya, boleh dong gue minta untuk mengakhiri live kita di sore hari ini ya. Boleh ya ngasih informasi, boleh ya, ngasih closing statement juga buat teman-teman ya, bisa pakai quotes boleh, sama mungkin pakai quotes boleh, kemudian sama mungkin terakhir dikasih pesan-pesan singkatnya. Mangga, silakan. Jadi untuk para teman-teman yang pengen menjalankan bisnis apapun itulah, tapi di sini kita di bisnis F&B. Ya. Di sini kita semua harus belajar dan jangan terlalu terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Market research itu sangat penting. Dan juga jangan terlalu kagetan dengan tren. Dan juga kayak misalnya ada tren apa kita ikutan buka, tren ini kita ikutan buka. Harus punya brand identity sendiri. Untuk memiliki sebuah bisnis itu sendiri, kita harus memiliki brand identity kita sendiri. Dan juga jangan pernah takut untuk coba, jangan pernah takut untuk gagal, karena saya itu orangnya gagal terus dari dulu. Jadi saya nggak takut untuk mencoba gitu. Saya nggak takut untuk mencoba, dan sekalinya saya nggak gagal, malah aneh rasanya gitu. Jadi di sini gagal itu adalah hal yang sangat biasa ya. Gagal itu jangan pernah jadi ntar gue takut gagal, gue takut ini. Jalanin aja dulu. Kita jalanin dulu. Pokoknya juga kita harus punya attitude yang baik juga untuk orang-orang. Dan juga ada salah satu pelajaran yang baru aja saya juga baru dapetin. Kalau kita
misalnya kita pengen berbisnis, kita nggak bisa langsung misalnya Pak saya mau minta dong ini duit 2 miliar untuk modal bisnis, nggak bisa. Kita harus nunjukin dulu kita capable-nya tuh apa, baru kita bisa minta untuk nunjukin nanya untuk minta ke mereka tuh gimana. Jadi kita dari diri kita sendiri kita harus menunjukkan dulu capability-nya kita tuh apa, dan kita minta untuk berbisnisnya tuh gimana caranya. Seperti itu sih. Jadi jangan pernah takut untuk ini sih, karena saya jujur dari saya sendiri, saya buka terbungkus itu dibilang modal saya itu pas-pasan banget. Itu pas-pasan banget. Tapi di sini balik lagi karena kita di sini perlu sama yang namanya koneksi, kita juga perlu mungkin ada investor, itu juga puji Tuhan alhamdulillah juga sama kawan atau kayak gimana juga ya puji Tuhan ya alhamdulillah. Pokoknya di sini pokoknya harus coba apapun itu kita berak aja pokoknya. Jangan banyak, kalau banyak takut malah rugi. Ya. Itu aja sih dari saya. Oke. Baik, terima kasih loh Raffi buat waktunya untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini ya. Semoga nanti kapan-kapan kalau diajak sharing lagi masih mau ya. Ini terbungkus. Apa? Tapi diterbungkus ya. Semoga nanti ya kalau kita bisa ke sana lagi ya, ketemu lagi ya. Oke. Thank you banget waktunya untuk sore hari ini Raffi ya, dan semoga teman-teman itu tadi ilmu-ilmunya juga semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga pastinya balik lagi jadi berkat untuk Raffi sama teman-teman di Terbungkus ya. Dan sekali lagi ya, jangan lupa ya untuk klaim promonya di Foodies, dan juga tadi ya harus klaim promonya di Terbungkus tadi. Gitu ya. Oke. Kenapa? Ya, ada gratis dua. Ada yang gratis 2 ya. Iya. Nah, sama nanti langsung aja tapi DM aja atau misalnya follow dulu aja Raffinya ya gitu. Jadi nanti nanya-nanya detailsnya langsung sama Raffinya aja. Nah, oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Sedekah Ilmu Ramadan berikutnya besok. Besok juga ada ini ya, ada Gaby ya. Pasti temennya tuh di situ. Harus nonton, itu harus nonton. Saya bakal menarik. Oke ya, besok jadi masih ada Sedekah Ilmu Ramadan karena kita akan run terus ngabuburit bareng sama Foodies di Sedekah Ilmu Ramadan ya. Masih ada seminggu lagi ke depan. Oke, jadi teman-teman pantengin terus ya. Sampai ketemu lagi di Sedekah Ilmu Ramadan besok, dan nggak lupa juga maju terus bisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Thank you Raffi, thank you semuanya. Bye.